Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suranto, dosen ilmu pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang mengampu mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh seluruh mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan konsep dasar metode penelitian kuantitatif. Pertanyaan yang sering muncul pertama adalah, mengapa sivitas akademika, termasuk di UMY, itu harus melakukan dharma penelitian, yang merupakan salah satu dari tridharma. Nah, jawabannya yang jelas bahwa dosen, mahasiswa, alumni adalah merupakan manusia. Manusia itu dalam bahasa Latinnya adalah Homo sapiens yang diartikan sebagai makhluk berpikir. Juga ada idiom cognito ergo sum yang artinya aku berpikir, maka oleh sebab itu aku ada. Jadi manusia adalah salah satu-satunya makhluk yang memiliki kemampuan berpikir. Jadi kalau dia tidak berpikir, maka dia adalah bukan manusia, tapi mungkin bisa hewan atau binatang. Nah, jadi itu yang membedakan manusia dengan binatang. Nah, apa hakikatnya dari manusia untuk berpikir itu? Manusia berpikir biasanya adalah untuk mencari kebenaran, untuk mencari hakikat dari segala sesuatu, untuk mendapatkan truth atau kebenaran. Oke. Berikutnya, ada 3 jenis kebenaran yang dicari oleh manusia dengan cara yang mereka lakukan. Dari yang paling tradisional dulu adalah zaman nenek moyang kita, untuk mencari kebenaran adalah dengan menggunakan kebenaran metafisik. Kebenaran metafisik adalah kebenaran yang diperoleh dari tokoh-tokoh karismatik, atau mungkin juga ada dukun, atau mungkin tokoh supranatural, apa yang dia ucapkan sebagai kebenaran. Itu namanya kebenaran metafisik. Yang kedua adalah kebenaran spekulatif. Kebenaran spekulatif adalah kebenaran yang sifatnya coba-coba, uji coba. Ada istilah dulu trial and error. Dulu pernah ketika orang memperoleh atau mendapatkan ilmu terkait dengan penemuan roda dari pedati, itu diperoleh tidak langsung dalam bentuk lingkaran, tetapi dalam bentuk kotak. Kemudian dilakukan uji coba, diperoleh bahwa lingkaran itu yang paling efisien. Itu adalah trial and error. Nah, yang kebenaran yang ketiga adalah kebenaran ilmiah. Nah, kebenaran ilmiah ini adalah kebenaran yang diperoleh melalui prosedur ilmiah. Tentunya dalam dunia akademik, kebenaran ilmiah inilah yang akan menjadi titik ideal yang harus dicapai. Sehingga kalau di sivitas akademika UMY, maka yang dicari adalah kebenaran ilmiah. Untuk mendapatkan kebenaran ilmiah ini, maka harus melalui prosedur ilmiah. Nah, prosedur ilmiah itu apa? Prosedur ilmiah adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk memperoleh kebenaran ilmiah. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Tahapan ini adalah tahap mengidentifikasi apakah suatu masalah itu urgen atau mungkin signifikan untuk diteliti atau tidak. Ini adalah harus ada identifikasi masalah, penting atau tidak untuk diteliti. Nah, ketika identifikasi masalah sudah diperoleh, maka kemudian dirumuskan. Nah, perumusan masalah di sini adalah batasan terkait dengan masalah yang akan diteliti. Ini bentuknya adalah sebuah pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh penelitian ilmiah ini. Nah, ketika perumusan ilmiah sudah dilakukan, maka tahapan berikutnya adalah membuat kerangka konseptual. Kerangka konseptual di sini adalah jawaban terkait dengan masalah tersebut dengan menggunakan variabel konseptual yang sifatnya konsep, sifatnya teoretik. Baru kemudian ada tahapan hipotesis. Ya, hipotesis adalah penyusunan dugaan sementara atau jawaban dari rumusan masalah tadi secara teoretik. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya adalah data empirik, adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis itu. Apakah hipotesis tadi benar atau tidak, atau terjawab atau tidak dalam
ke konteks lapangan. Dan terakhir adalah penyimpulan. Ini adalah prosedur ilmiah. Berikutnya kita mencoba untuk melihat bahwa prosedur ilmiah tadi sering disebut juga dengan metode penelitian. Nah, ada dua pendekatan penelitian yang besar, yang sangat berpengaruh dalam metode penelitian yang berkembang saat ini. Yang pertama adalah metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode yang dipengaruhi oleh aliran positivistik, ya. Aliran positivistik ini adalah aliran yang menyamakan bahwa antara ilmu pengetahuan alam dengan ilmu pengetahuan sosial adalah sama, sehingga metodologinya harusnya sama. Ini adalah argumen dari metode kuantitatif. Sementara aliran yang kedua menolak aliran yang pertama tadi, yaitu metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang harus membedakan antara IPA dan IPS, karena objek dari ilmu pengetahuan sosial itu adalah manusia. Manusia mempunyai akal, mempunyai nurani, sehingga dia bukan benda mati. Sehingga kalau didekati secara kuantitatif yang menyamakan dengan benda-benda mati tadi, itu tidak tepat. Sehingga harus dilakukan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan sifatnya Verstehen, pemahaman mendalam terhadap objek yang diteliti. Itu terkait dengan dua perkembangan metode penelitian besar yang terjadi. Tentunya kalau kita melihat dari dua aliran ini, sebenarnya tidak ada yang kemudian saling menjatuhkan. Memang yang namanya metode itu adalah suatu alat, ya, suatu alat. Jadi misalnya kita akan menebang pohon, maka kita butuh alat yang namanya gergaji. Sementara kalau kita ingin memotong roti, mungkin kita pakai pisau kue. Nah, samanya dengan metode tadi. Kalau kita ingin menganalisis terkait dengan problema yang sifatnya luas, ya, tapi dangkal, tapi bisa diverifikasi, bisa digeneralisasi, mungkin metode kuantitatif yang lebih tepat. Tetapi kalau penelitian itu lebih mendalam, sempit, dan harus pemahaman yang sangat kuat, maka metode kualitatif lah yang itu bisa ditempuh untuk itu. Nah, dalam kesempatan ini kami akan mengajar terkait dengan metode kuantitatif. Nah, ini ada beberapa perbedaan antara metode kuantitatif dan kualitatif dari beberapa aspek, ya. Dalam aspek realitas, itu perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Ketika kuantitatif itu realitas bersifat realistik, terukur, ya, konkret, dan empiris. Sementara menurut aspek kualitatif, bahwa realitas itu bersifat holistik, ganda, dan dinamis. Jadi perbedaan yang sangat tajam, ya, di sini. Nah, kemudian yang kedua, jika dilihat dari aspek hubungan antara peneliti dengan yang diteliti, maka pendekatan kuantitatif itu cenderung untuk independen, menjaga jarak dengan yang diteliti atau objek yang diteliti untuk menjaga objektivitas. Sementara untuk kualitatif cenderung interaktif dengan objek yang diteliti karena ingin mengetahui pemahaman secara mendalam terkait dengan apa yang ada atau fenomena yang ada di balik dari objek yang kita teliti. Nah, kemudian dari aspek hubungan variabel, kalau pada metode kuantitatif itu hubungan variabel bersifat kausal atau sebab akibat. X berpengaruh terhadap Y. Partisipasi politik itu dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, itu kan kausal. Nah, sementara itu untuk pendekatan kualitatif itu sifatnya adalah interaktif timbal balik, jadi tidak bersifat kausal. Nah, kemudian yang aspek yang generalisasi itu untuk kuantitatif cenderung bisa digeneralisasi, bisa untuk disimpulkan secara umum. Karena memang objeknya luas, ya, meskipun tidak dalam. Sedangkan untuk kualitatif itu sifatnya transferability, artinya hanya mungkin dalam ikatan waktu dan konteks yang terbatas. Dan terakhir terkait dengan aspek peran nilai, untuk metode penelitian kuantitatif cenderung untuk bebas nilai. Sementara untuk kualitatif terikat oleh nilai yang dibawa oleh peneliti maupun objek yang jadi sumber data.
Berikutnya kita bicara terkait dengan tahapan penelitian kuantitatif. Nah, tahapan penelitian kuantitatif sama dengan yang tadi proses di metodologi penelitian, prosedur ilmiah ya. Jadi pertama berawal dari rumusan masalah. Jadi ketika sudah ada identifikasi masalah, maka identifikasi masalah tadi dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, rumusan masalah ini nanti yang akan dijawab oleh penelitian yang akan kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah landasan teori. Nah, landasan teori ini adalah jawaban teoretik yang kita kembangkan untuk menjawab secara teoretik rumusan masalah yang kita susun. Nah, ketika sudah kita jelaskan tentang landasan teoretik, maka kemudian kita bisa merumuskan hipotesis. Hipotesis adalah dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang kita susun tadi. Nah, setelah rumusan hipotesis kita peroleh, ya hipotesis nanti bisa hipotesis nol dan hipotesis alternatif ya. Itu nanti bisa kita contohkan berikutnya. Selanjutnya, ketika sudah dilakukan tahap rumusan hipotesis, berarti ini proposal sudah selesai. Tahapan kuantitatif dalam tahap seperti ini artinya sudah 75% selesai. Nah, tinggal nanti langsung masuk ke lapangan, yaitu mengumpulkan data. Nah, untuk pengumpulan data ini ada prosedur yang cukup rigid ya, karena ini sifatnya kuantitatif sangat rigid, terukur ya, dan rigid dan terukur ya. Nah, ini ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah terkait dengan aspek populasi dan sampelnya bagaimana, apakah sudah representatif. Kemudian terkait dengan pengembangan instrumennya, apakah sudah valid, apakah sudah reliable. Nah, kalau sudah valid dan reliable, maka pengumpulan data tadi bisa dilakukan. Dan hasilnya dilakukan analisis data. Dari analisis data ini nanti akan kita bisa ketahui apakah hipotesis yang kita rumuskan itu terjawab atau tidak. Nah, tentunya di sini di analisis kita tidak harus menjawab bahwa rumusan hipotesis harus terbukti, itu tidak benar. Jadi dalam analisis data, hipotesis bisa ditolak, bisa diterima. Nah, kalau ditolak bagaimana? Kalau diterima bagaimana? Perlu justifikasi dari peneliti. Mengapa kok hipotesis tadi ditolak atau mungkin hipotesis tadi diterima? Itu. Dan akhirnya dari situ maka nanti ada kesimpulan dan saran untuk tindak lanjut terkait dengan riset yang kita lakukan. Dan terakhir kita coba jelaskan terkait dengan tipe penelitian kuantitatif. Ada 6 tipe penelitian kuantitatif. Yang pertama adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Ini sifatnya deskriptif. Kemudian ada penelitian korelasional. Ini adalah hubungan sebab akibat antara variabel yang kita teliti. Kemudian ada penelitian kausal komparatif. Kita bandingkan ada beberapa variabel yang kita teliti dan kita bandingkan. Kemudian ada variabel penelitian tindakan atau action research. Dan kemudian yang kelima adalah penelitian pengembangan, dan yang terakhir adalah penelitian eksperimen. Demikian saya kira kuliah kali ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.